Kita nggak ada di sini kalau nggak ada pengguna yang percaya akan Halodoc. Dokter-dokter ini banyak yang harus dibantu supaya mereka bisa mengimplementasikan keilmuannya untuk diberikan kepada masyarakat. Terbukti hari ini kami bisa melayani mereka semua. 2025 kita launching namanya Hilda di aplikasi Halodoc. AI yang ada di luar sana tersebut belum tentu sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Dan karena yang diurus itu tadi ada banyak orang sebetulnya dengan kebutuhan kesehatannya yang bisa jadi beda-beda. Dengan layanan fitur baru Family Care ini, akhirnya memang akan dipermudah untuk bisa memanage multi profile. Teman-teman tenaga kesehatan itu bisa download Halodoc for Doctor. Jadi bahwa informasi nanti ada pelatihan ini, pelatihan itu akan disampaikan pada dokter, perawat, apoteker, dan tenaga-tenaga kesehatan lainnya. Oke, kami ucapkan selamat datang kembali di Halodoc Talk. Selamat datang tentunya untuk seluruh para yang menyaksikan ya secara online di sini nih, secara YouTube channel. Dan hari ini kita akan selebrasi 10 tahun Halodoc. Dalam satu dekade, Halodoc telah berevolusi dan juga membuktikan bahwa teknologi bisa mengubah cara masyarakat Indonesia untuk mengakses layanan kesehatan. Jutaan pasien terkoneksi dengan puluhan ribu dokter, jutaan konsultasi, resep obat, layanan tes lab, dan juga jutaan momen memudahkan akses layanan kesehatan yang mudah dan berkualitas bagi masyarakat Indonesia. Dan di balik itu semua ada satu kelompok pengguna yang paling setia, para caregiver atau yang kebanyakan adalah ibu ya, yang tidak hanya menjaga kesehatan diri, tapi juga untuk menjaga seluruh keluarganya. Hari ini Halodoc punya kabar khusus untuk mereka. Apa kira-kira? Nanti kita akan share ya, karena saya juga kebetulan seorang mom di sini. Usia anak saya tuh 5 tahun ya, jadi dari proses hamil, melahirkan, sampai taking care selama 5 tahun ini juga banyak sekali kebutuhan ya, yang melibatkan Halodoc nih. Makanya terima kasih sekali untuk layanan Halodoc. Nah, selain semakin terbiasa untuk melakukan telekonsultasi sejak ada Halodoc, banyak juga dari kita yang pastinya mencari informasi kesehatan dari berbagai sumber termasuk dari AI. Yang pastinya kini semakin mudah diakses ya. Ada di sini yang sering menggunakan tentunya cari-cari data dari AI, boleh angkat tangannya? Oke, dan tentunya seiring dengan teknologi yang terus berkembang dengan sangat cepat, cara kita berinteraksi dengan layanan kesehatan pun ikut bertransformasi. Nah, menariknya Halodoc juga punya sesuatu nih yang untuk disampaikan mengenai ini di hari ini. Oke, without further ado, langsung aja kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan narasumber kita di sini di acara Halodoc Talks. Dan sudah hadir bersama dengan saya, sebelah kanan saya adalah Bapak Alfonsius Pratama Timbul atau yang akrab disapa dengan Pak Alfons sebagai COO Chief Operating Officer Halodoc. Silakan, mungkin mau menyapa dulu Pak Alfons. Selamat siang semuanya. Terima kasih banyak sudah hadir Pak Alfons. Dan di sebelahnya tentunya sudah hadir Mbak Fibriani Elasria atau yang akrab disapa dengan Mbak Fibri. Ini selaku Chief Marketing Officer dari Halodoc. Silakan Mbak Fibri. Selamat siang semuanya, terima kasih sudah datang, udah makan siang semuanya. Sudah, tadi juga udah dibungkus sedikit buat hidup. Nanti dibungkus lagi juga boleh. Terima kasih banyak. Oke, kebetulan anak saya ada 10 Mbak di rumah. Oke, dan tentunya sudah hadir bersama dengan kita di sini Dr. Irwan Herianto, MARS, selaku tentunya Chief of Medical Halodoc. Silakan dokter. Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih banyak sudah berkenan untuk hadir dan meluangkan waktunya dokter. Nah, tanpa berlama-lama lagi langsung saja saya akan memberikan sekitar 100 pertanyaan untuk masing-masing. Bercanda ya. Oke, yang pertama adalah untuk Pak Alfons. Pak Alfons, Ya. Halodoc ini kan sudah genap 10 tahun ya Pak ya. Kalau Bapak harus menyebutkan satu momen nih yang paling berkesan selama satu dekade ini, yang mungkin di luar sisi bisnis nih Pak ya. Oke. Bisa dari cerita Halodoc awal, apa yang pertama kali terlintas Pak? Silakan. Oke. Kalau ngomong spesifik satu momen, ya tentunya momennya banyak. Karena saya di Halodoc sudah lumayan lama, udah hampir 10 tahun. Udah 10 tahun juga. Jadi Oji ya, Oji. udah OG. Ada yang bilang sudah terlalu lama mungkin. Nah, tapi tetap terus bertumbuh di Halodoc, jadi saya bersyukur akan hal tersebut. Jadi saya melewati banyak banget momen dari awal pertama kali Halodoc berdiri, yang tadi diceritakan di video kan nyari dokter susah. Ada dokter yang, kalian nyari dokter sekarang gampang. Waktu itu
susah kan nyari dokter yang mau untuk apa itu telekonsultasi, apa itu resep elektronik dan sebagainya. Jadi adopsi kesehatan digital pada saat itu emang susah banget gitu. Nah kalau momen yang spesifik, mungkin yang berkesan sama saya itu pada waktu awal pandemi. Jadi itu kurang lebih di bulan Maret tahun 2020 mungkin. Jadi waktu itu kasus di Indonesia kayak baru 1 yang ketahuan. Dan kita tuh langsung bikin crisis management team untuk kumpulin, ini gimana? Bagaimana kita bisa berperan dengan infrastruktur yang ada di Halodoc saat ini? Apa yang kita harus lakukan? Karena lonjakan pertanyaan telekonsultasi baru hari-hari pertama aja itu sudah mulai meningkat. Jadi jumlah dokter yang kita punya pun sudah langsung mulai kewalahan seperti itu. Jadi kita harus mikirin meeting crisis management. Waktu itu saya ingat banget sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi untuk mikirin gimana caranya, kita harus menaikkan rekrutmen dari dokter. Karena kalau enggak, pas pasien kontak, akhirnya kan busy terus dokternya nggak punya jadwalnya. Kita juga harus memastikan obat yang dibutuhkan apa. Pada saat itu kan obatnya juga belum jelas kan. Mau obat ini, mau obat itu. Jadi kita juga mikirin bagaimana caranya menstabilkan harga masker. Karena waktu itu kan harga masker juga mahal. Nah, jadi hal-hal kecil tersebut yang mungkin nggak kelihatan di luar sana, tapi itu berkesan buat kita, buat saya pribadi, karena itu jadi true mission dari Halodoc kan, mensimplifikasi akses layanan kesehatan. Jadi callingnya itu benar-benar terfulfill pada awal-awal pandemi tersebut, karena kita bisa melihat apa yang kita bisa bangun dan apa yang kita bisa aplikasikan dari situasi yang sekarang supaya kita berinovasi sesuai zamannya waktu itu. Oke, kita kasih tepuk tangan dan juga apresiasi untuk Halodoc, luar biasa. Kebayang ya Pak ya, bisnis baru mulai berjalan, lagi cari-cari dokter, tiba-tiba ada sebuah momen yang kita juga tidak sangka-sangka. Pasti di situ nggak cuma sampai jam 2 pagi, tapi sampai jam 5 pagi. Ini pernah kali ya Pak di kantor. Untuk tentunya memberikan pelayanan yang spesial, yang khusus, dan juga pastinya yang terbaik untuk para customer dari Halodoc. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Halodoc yang luar biasa. Nah, saya mau nanya juga dari Dr. Irwan nih, dari perspektif medis. Wah, ini kayaknya lebih kompleks, semakin kompleks lagi ya Pak dokter ya. Nah, dari perspektif medis awal berdirinya Halodoc hingga saat ini, apa saja tantangan yang dihadapi dan bagaimana Halodoc berhasil membangun kepercayaan tenaga kesehatan selama 10 tahun lagi tahun ini, dan apa artinya bagi kualitas layanan pasien? Kalau tadi kan juga di video awal-awal nyari dokter itu juga cukup sulit gitu ya, silakan dokter. Iya, baik, terima kasih. Sebenarnya tantangan itu dimulai dari saya sendiri sebetulnya ya. Gimana tuh dokter jadi curhat? Jadi artinya pada saat itu, di zaman itu tahun 2016 itu, CEO kami ya, Pak Jonathan itu mengajak gitu kan saya untuk bergabung gitu kan. Karena sebelumnya memang saya di dunia rumah sakitan gitu kan. Itu pun banyak tantangannya, kenapa? Karena saya sendiri pun juga meragukan gitu di awal ya, bahwa masuk ke dunia yang biasa seperti ini, kemudian masuk ke dunia digital. Begitu saya masuk, banyak dokter-dokter pun juga menanyakan, ngapain masuk-masuk ke situ, dia bilang begitu. Itu bukan ranahnya kita, dia bilang seperti itu. Tapi saya punya pengalaman bahwa dokter-dokter ini banyak yang harus dibantu. Ya. Karena saya punya pengalaman dulu, namanya mungkin kalau pernah ingat ada zaman waktu itu namanya dokter PTT, pegawai tidak tetap. Atau di zaman waktu itu mungkin namanya PTT. Kalau di teknik pendidikan yang lain mungkin kerja Intern. Sekarang intern. Kalau dulu itu namanya wajib kerja sarjana, wajib kerja sarjana waktu dulu ya. Jadi kami memang ditugaskan di daerah terpencil ya. Di mana di situ mungkin listrik ada, jaringan internet ada, internet juga nggak sebanyak sekarang ya. Tapi orangnya nggak ada gitu loh. Bayangkan kami sebulan itu bisa terima pasien itu cuma 2 atau 3 orang gitu kan. Jadi teman-teman dokter itu susah mengaplikasikan keilmuannya. Padahal ilmu kedokteran itu memang harus dilatih supaya dia selalu ketemu dengan beberapa kasus-kasus. Nah inilah yang kemudian mendorong saya, kemudian saya join, saya bilang saya mau bantu teman-teman juga supaya mereka bisa mengimplementasikan keilmuannya untuk diberikan kepada masyarakat. Terbukti hari ini dari Sabang sampai Merauke itu kami bisa melayani mereka semua seperti itu. Dan tentunya adalah kepercayaan juga yang muncul dari masyarakat, dari teman-teman sejawat dokter itu juga nggak gampang. Tadi Pak Alfon sudah menceritakan bagaimana sulitnya mengajak bergabung ya seperti itu.
Karena saya pun nungguin dokter praktek itu sampai jam 2 pagi gitu kan. Wow. Karena menunggu pasiennya habis gitu kan. Baru setelah itu kami jelaskan bahwa ini bagus nih buat bukan hanya sekedar untuk praktek pelayanan saja, tapi membantu masyarakat itu yang kita ini kan. Dari situ pun juga nggak mudah. Tapi sekali lagi balik lagi ke pandemi ini juga akhirnya membuka pemahaman mengenai bahwa layanan digital itu perlu. Karena apa? Tidak terbatas kepada jarak maupun keterbatasan dari faktor demografi dan lain sebagainya. Itu mungkin. Dan kita pun juga di sini inovasi-inovasi yang dilakukan itu selain di awal kita merekrut, kemudian kita juga meningkatkan quality dengan adanya mungkin kalau di dunia rumah sakit namanya komite medik gitu ya. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar kata-kata komite medik. Kalau di kami namanya BOME, Board of Medical. Jadi kami mengawasi mutu dari setiap dokter-dokter yang memberikan pelayanan tersebut sehingga kualitas kami bisa terjaga. Ya. Karena memang tujuan dari bentuknya Halodoc ini adalah kita juga fokus terhadap keselamatan pasien juga. Kira-kira itu. Betul, itu nomor 1 ya. Iya, pasien safety. Ya, first. Saya ingat banget kalau misalkan konsultasi waktu itu juga ada dari berbagai dokternya, bukan karena kita di Jakarta jadi dokternya dari Jakarta, tapi dari berbagai daerah juga ada ya dokter ya, luar biasa sekali. Ada satu lagi sebetulnya untuk meningkatkan mutunya dari dokter-dokter itu juga di kami saat ini sudah ada fitur yang namanya Halodoc Academy. Jadi para dokter ini juga diberikan pelatihan-pelatihan, kemudian update ilmu dari beberapa narasumber yang cukup expert gitu diberikan kepada tenaga-tenaga medis yang sudah bergabung di kita, sehingga mereka juga bisa mendapatkan SKP ya buat mereka supaya bisa melanjutkan suratan dari registrasinya, SIP-nya itu bisa dilanjutkan dan diperpanjang, karena itu salah satu memang syarat dari Kementerian Kesehatan. Iya. Karena kita tahu bahwa ilmu kedokteran Iya. terus berkembang. Iya, nggak boleh lupa. Iya, nggak boleh lupa ya. Baik, terima kasih banyak dokter atas penjelasannya. Nah, sekarang saya mau beralih ke narasumber kita yang paling cantik di antara dua lainnya, Mbak Fibri. Dari sisi penggunanya sendiri nih, bagaimana Mbak Fibri melihat evolusi cara masyarakat Indonesia dalam mengenal dan juga menggunakan Halodoc selama 10 tahun ini nih? Silakan. Ya. 10 tahun tuh untuk Halodoc perjalanan yang cukup panjang dan berliku sebenarnya Mbak Cila. Jadi kalau kita tadi juga sempat menyimak penjelasan dari Alphonse di awal, memang Halodoc itu dibangun dengan sebuah misi. Misinya untuk menyederhanakan akses terhadap kesehatan. Kenapa? Karena datanya menunjukkan hanya ada 3 dokter untuk 10.000 populasi Indonesia. Jadi needs-nya banyak, tapi tenaga kesehatannya sangat terbatas. Dan tadi juga Dr. Irwan bilang, justru tenaga kesehatan tersebut yang sebetulnya sudah ada kadang-kadang juga underutilized karena mereka ditempatkan di lokasi-lokasi terpencil yang mungkin populasinya lebih sedikit dan tidak bisa di reach oleh yang mungkin lokasinya lebih jauh. Nah, kita mencoba untuk mengkombinasikan kebutuhan-kebutuhan ini. Dan juga mungkin Mbak Cila tadi kan punya anak. Ya. Kalau kita sebagai ibu ya, salah satu hal yang paling sering terjadi apa sih? Anak mungkin harus ke dokter anak. Betul. Atau harus vaksinasi. Itu kan setiap kali kita harus ke lokasi offline pasti juga memakan waktu kan. Betul. Dan data kami menunjukkan untuk bisa datang, antri, ketemu dokter, tindakannya mungkin, terus antri lagi buat bayar, tunggu mungkin ada obatnya, total tuh udah bisa setengah hari sendiri loh, bisa 4 jam. Betul. Ya kan, betul ya Mbak? Nah, jadi ada faktor lain juga yang menjadi masalah. Jadi hal ini semua yang membuat Halodoc tuh memang berangkat dari sebuah pain point yang harus diberikan solusinya. Tapi meskipun pain point-nya sudah jelas, data-datanya jelas, bukan berarti konsep yang baru ini dengan mudah diterima. Tadi Dr. Irwan dan Alphonse juga sudah sempat ceritakan bahwa untuk rekrut dokter pun sebetulnya cukup challenging misalnya. Dari sisi pengguna, awalnya juga masih banyak skepticism. Di mana orang pun bertanya sebetulnya kayak, emang bisa cuman dengan chat aja bisa sembuh? Dan memang ada sebuah blessing in disguise di saat pandemi terjadi, di mana memang tidak banyak pilihan untuk bisa berobat secara online misalnya, secara offline misalnya. Sehingga mau tidak mau masyarakat akhirnya beralihlah kepada telekonsultasi dan ternyata proof of concept tersebut terjadi. Orang akhirnya menyadari, oh ternyata bisa dan ternyata memang helpful dan bahkan obat langsung diantar ke rumah. Semua tetap aman
gitu kan. Dan alhamdulillahnya meskipun COVID sudah selesai, ternyata 76% juga stay. Mereka tetap melanjutkan berkonsultasi dan juga membeli obat di Halodoc. Dan over time kita juga melihat bahwa Halodoc berangkatnya dari yang sifatnya mungkin tadi kuratif, di mana orang berobat di saat mulai mengalami penyakit. Tapi akhirnya kita juga melihat kebutuhannya mulai berkembang. Di mana akhirnya juga orang mulai sadar kesehatan memang di-trigger lagi-lagi dengan pandemi. Sekarang banyak sekali kan orang tetap hobi running lah, jalan kaki lah, segala bentuk exercise, makanan sehat. Jadi kita juga mulai mengembangkan sesuai kebutuhan dari pengguna kita yang juga semakin kompleks, yaitu ke arah preventif. Nah, setelah sekian lama data-data kita mengenai pengguna tentunya semakin banyak. Sehingga akhirnya sekarang kita sudah bisa mengidentifikasi tipe pengguna seperti apa sih yang paling banyak menggunakan Halodoc, paling loyal juga. Nah, ini kita sebut sebagai wellness warrior. Kenapa? Karena mereka ternyata sama seperti Mbak Sheila, adalah orang-orang yang bukan cuma mengurus kesehatannya sendiri, tapi dia juga mengurus kesehatan orang lain yang biasanya di dalam keluarganya. Caregiver. Jadi dia urus juga anak-anaknya, pasangannya, orang tuanya, kadang mertuanya, kadang adiknya, dan sebagainya. In my case misalnya juga bahkan support system di rumah, Mbak ART, Bapak supir misalnya, gitu kan. Jadi profil di Halodoc aku tuh banyak sekali gitu kan. Dan memang kebanyakan 65% ternyata mereka adalah wanita. Memang saat ini kodratnya seperti itu gitu ya. Dan kalau kita lihat di saat mereka memanage kesehatan, 74% dari waktunya itu buat orang lain, bukan untuk kesehatan diri sendiri. Hanya 17% yang untuk diri sendiri. Betul apa betul Bapak Ibu-ibu juga mungkin? Gimana? Ngangguknya banyak di sini ya para moms. Iya, jadi memang akhirnya kita melihat bahwa oh seperti ini ya profil pengguna Halodoc yang paling utama, yang paling banyak. Dan ini yang kita coba untuk terus bisa perbaiki lagi, apalagi layanan yang bisa kita lakukan untuk membuat para wellness warrior ini memang merasa they're not fighting alone, tapi kita permudah kehidupan mereka dalam memanage kesehatan tersebut. Tepuk tangan untuk seluruh wellness warriors. Mana suaranya? Ya. Tadi aku cerita di rumah kan bukan cuman mama-mama, ada juga istriku tolong aku, suami. Setuju banget karena waktu itu juga ada asisten rumah tanggaku juga yang panas. Dia mau ke warung, terus aku bilang ngapain ke warung, mau beli obat daripada dia nanti pingsan di tengah jalan. Tenang, ada Halodoc, tetap kita juga yang mutusin, pastinya sangat terbantu ya. Oke, luar biasa sekali. Oke, pertanyaan selanjutnya kembali ke Pak Alphonse, yang mungkin tadi juga curhat sampai jam 2 pagi. Itu juga pasti beli vitamin tambahan di Halodoc, betul ya? Betul sekali. Oke, melihat kembali pada layanan Halodoc yang sudah berkembang dan juga sangat lengkap saat ini, di momen ulang tahun 1 dekade ini, apa yang saat ini akan dilakukan oleh Halodoc untuk penggunanya? Silakan. Oke. Ya, layaknya perusahaan teknologi yang bergerak di bidang kesehatan, dengan perkembangan teknologi yang ada sekarang ini, AI, tadi udah tanyain juga ke audience, berapa banyak udah nanya pertanyaan ke AI, banyak juga kan yang mulai nanya ke AI. Halodoc harus terus berinovasi. Makanya kemarin di Desember 2025 kita launching namanya Hilda di aplikasi Halodoc kan. Itu kayak digital assistant AI yang ada di Halodoc. Kalau buka aplikasi Halodoc ada di tengahnya. Dan itu ternyata kita sudah launching dari bulan Desember, sekarang bulan Mei, udah kurang dari 6 bulan, udah lebih dari 2 juta sesi interaksi. Ternyata kan, banyak banget yang pakai dan banyak banget use case yang mereka pakai dan tanyakan ke Hilda. Ya, jadi tujuannya kami, kita juga membangun AI ini yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada di sini dengan misi yang sama, mensimplifikasi akses kesehatan. Nah, kalau kita lihat pertanyaan-pertanyaan yang terjadi, top 3-nya itu sebenarnya cuma 3 hal. Ada kelompok pertama itu nanyanya menavigasi, mencari care yang tepat. Misalnya, saya sakitnya di sini, perlu ke dokter mana? Saya sakit ini, ada nggak obat self-medication, obat OTC yang saya bisa minum saat ini tanpa resep? Ada juga kelompok pertanyaan yang nanyain seputar kesehatan sehari-hari. Kalau saya makan obat ini ada alergi apa? Boleh nggak setelah melakukan prosedur ini, boleh nggak saya melakukan ini? Jadi beberapa case yang mereka tanyakan itu sebenarnya pertanyaan kesehatan sehari-hari yang mereka bisa tanyakan ke Hilda. Yang ketiga itu mereka tanya seputar obat. Obat ini ada kontraindikasi nggak dengan obat yang lain? Karena ada beberapa pasien mereka juga konsumsi berbagai macam obat kan. Mereka mau memastikan. Jadi tadinya Hilda ini kita rancang
untuk membantu pasien atau pengguna-pengguna baru untuk mencari informasi Halodoc yang tepat. Dengan antusias masyarakat ini, kita terus berinovasi seputar Hilda tersebut. Nah, salah satu pengembangan yang kita lakukan dengan misi yang sama, akhirnya kita mau coba kembangkan lagi. Nah, biar saya nggak bingung jelasinnya, mungkin lihat video dulu. Bro. Oke, kita lihat ada video berikut ini. Semua orang punya masalah kesehatan dan pertanyaan masing-masing. Harus apa? Kemana? Bingung harus tanya siapa? Untungnya sekarang ada Hilda, Digital Assistant by Halodoc. Kamu bisa tanya Hilda dulu semua masalah kesehatanmu. Hilda akan jawab pertanyaanmu dan mengarahkan ke solusi yang tepat. Lewat aplikasi maupun website. Tunggu. Belum selesai. Oh iya, kamu juga bisa tanya Hilda lewat WhatsApp Halodoc. Dan kamu bisa beli obat di WhatsApp juga. Dibantu sama Hilda. Untuk pertanyaan kesehatanmu, Hilda hadir dengan berbagai cara yang mudah untukmu. Oke, kita kasih tepuk tangan dong untuk Hilda. Pertanyaan berikutnya, kenapa bukan Cila aja Pak? Kenapa Hilda? Ada. Boleh dijelaskan lagi tadi, menarik sekali Pak. Jadi ada di aplikasi juga ya, sama yang WhatsApp. Betul. Jadi istilahnya perkembangannya itu, kalau dari segi produk, kita nggak hanya go deep untuk cari pertanyaan-pertanyaan apa sih yang sebenarnya pasien tanyakan di Hilda, dan terus kita kembangkan supaya lebih akurat dengan ketentuan medis, dengan pengawasan BOME dan juga internal kami. Tapi kita juga melebarkan sayap. Jadi Hilda itu bukan hanya bisa diakses di aplikasi, bisa juga di website Halodoc, juga di WhatsApp. Jadi kita dengan misi yang sama kan, mensimplifikasi akses layanan kesehatan. Jadi orang nggak perlu lagi tuh untuk buka webnya Halodoc, tapi mereka bisa akses juga lewat WhatsApp. Jadi kita mau menyederhanakan. Saat ini fiturnya Hilda di WhatsApp baru untuk seputar pembelian obat. Tapi nanti kita terus kembangkan semua fitur yang kalian bisa akses di aplikasi Halodoc tentu bisa diakses juga di Hilda yang ada di WhatsApp. Itu salah satu inovasi yang kita kembangkan selama beberapa tahun ke depan ini. Oke, di sini ada yang sudah pernah menggunakan fitur Hilda? Sudah ada ibu-ibu? Oke, sudah ya. Jadi sudah familiar dengan Hilda, dan sekarang good news-nya, baik, kadang-kadang kalau panik kan kita pasti buka langsung kan, pasti WhatsApp gitu ya. Jadi bisa by WhatsApp juga. Nah, menarik sekali. Tapi saya semakin penasaran, mungkin boleh dijelaskan lebih dalam lagi nih Pak ya, mengenai Halodoc on WhatsApp. Ya, tentunya bisa hadir untuk melayani lebih banyak masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan dengan mudah. Sebetulnya nih Pak ya, apa yang membedakannya dengan sumber informasi berbasis AI lainnya? Oke. Jadi konteksnya Halodoc, karena kita sudah 10 tahun beroperasi di Indonesia, kita tentu mengakumulasi data yang anonim tentunya, tahu juga cara kerja sistem kerja kesehatan di Indonesia seperti apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Jadi AI yang ada di luar sana tersebut belum tentu sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia karena konteksnya berbeda, environment-nya berbeda dan sebagainya. Dan AI yang ada di luar sana biasanya hanya bisa memberikan informasi. Nah, Hilda ini memberikan akselerasi untuk action. Oh, kalau misalnya seperti ini, kalian bisa one click untuk konsultasi ke sini. Kalau perlu obat ini, kalian bisa one click untuk langsung beli seperti itu. Jadi kita memudahkan aksesnya itu biar lebih gampang. Jadi kita tidak hanya memberikan informasi, tapi kita juga memberikan closure, memberikan solusi untuk pasien tersebut. Oke, boleh kita kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk inovasi yang terus dikembangkan oleh Halodoc? Oke, nah untuk proses di baliknya nih Pak ya, saya boleh korek-korek sedikit nih Pak ya tentang prosesnya, pengembangannya. Kita kan pasti sebagai user dimudahkan sekali ya, ibaratnya sekarang udah nggak perlu ribet-ribet lagi gitu ya untuk banyak langkah untuk menjaga kesehatan kita gitu. Nah, sebenarnya bagaimana sih Pak ini dengan akurasi dan juga credibility-nya dari layanan itu sendiri Pak? Oke. Ya tentunya diawasi oleh Bapak Dr. Irwan di sini. Waktu kita mengembangkan Hilda, tadi kan saya bilang kita mengkoleksi data yang anonim dari segi pasien interaksi, juga kita koleksi data literatur untuk medical kesehatan di Indonesia. Kita juga koleksi masalah referensi terhadap obat yang beredar di Indonesia, indikasinya seperti apa, kontraindikasinya apa, itu sebagai input. Input supaya AI yang kita develop itu mengerti sebenarnya pasien di Indonesia itu seperti apa, solusi apa yang saya bisa tawarkan khusus untuk pasien yang ada di Indonesia.
on top of that, kita juga terus mengawasi percakapan secara anonim juga, supaya AI-nya itu kan namanya artificial intelligence, harus terus dilatih, harus terus diawasi, dilatih, dan itu kita siapkan satu proses gimana kita bisa mengawasi itu lebih detail. Jadi semua percakapan yang anonim itu kita juga saring, kita juga sama-sama belajar, oh ternyata AI-nya ada hal-hal yang kritis, berarti kita tidak boleh launching dulu. Tapi kalau ada hal-hal yang biasa, kita terus latih AI-nya itu supaya bisa lebih baik lagi. Oke, pastinya di bawah Pengawasan Bumi. Iya, oke. Dan juga tentunya dari Dokter Irwan nih yang selalu melihat benar nggak ya? Oke, harus sesuai on track-nya itu ya dokter ya. Oke, nah pertanyaan selanjutnya ini untuk Dokter Irwan, bagaimana mengembangkan informasi medis agar bisa diaplikasikan secara akurat melalui Hilda dan juga Halodoc on WhatsApp? Dan boleh mungkin diberikan contohnya seperti apa, dokter? Iya, makasih Mbak. Jadi tadi sudah sampaikan sama Pak Alfon ya bahwa kita ini kayak ngelatih bayi lah seperti itu ya, supaya dia bisa cerdas, kemudian bisa sesuai dengan tadi bahasanya Pak Alfon adalah sesuai dengan informan kita gitu kan. Karena memang informasi sedemikian banyak itu belum tentu juga cocok Betul. dengan apa yang ada di lingkungan kita di Indonesia terutama dalam hal ini. Nah, seperti contoh juga gini, apapun yang menjadi tren, apapun yang menjadi big question di Indonesia terkait dengan kasus, contoh kemarin lah yang hantavirus ya, itu kan begitu muncul, itu semua orang pengen tahu gitu loh. Deg-degan saya itu. Deg-degan, semuanya juga deg-degan. Ini cuma jangan gitu kan. Ini yang menyebabkan tikus yang mana gitu loh. Yang kita tahu kan tikus cuman di Indonesia cuman pes sama leptospirosis. Gitu kan, sama nggak nih? Nah, disitulah kami coba juga menjelaskan bagaimana sudah dibuat sama timnya Pak Alfon, kemudian kami juga mengawasi supaya nggak terlalu jauh misalnya ngajarin si bayi ini gitu loh, supaya informasi yang didapatkan itu oleh masyarakat itu bisa terupdate sesuai dengan arahan dari Kementerian Kesehatan juga. Betul. Kami selalu berpatokan kepada apa yang menjadi acuan dari Kementerian Kesehatan. Itu yang menjadi yang proses kira-kira seperti itu. Apalagi kan ya kita tahu juga lah dengan perkembangan digital dan teknologi sekarang ini juga masyarakat juga apa-apa kan sekarang self diagnosis. Waduh. Ya kan? Disangkanya itu semuanya pas gitu kan, atau leptospirosis gitu kan. Ini penyebabnya virus gitu kan. Berbeda sekali dengan apa yang selama ini kita tahu penyakit yang disebabkan oleh tikus gitu atau rodensia seperti itu. Jadi ini pun juga kami memberikan suatu edukasi secara masif ya kepada masyarakat bagi mereka yang memang mengakses dari Halodoc melalui Hilda ini. Jadi di situ pun juga pertanyaan-pertanyaan pun juga kami awasin juga di situ. Ini benar nggak nih jawabannya seperti ini. Jadi kami juga praktis gitu ya. Kami membuat suatu simulasi pertanyaan dengan yang paling susah gitu kan. Oh ini nggak nyambung nih kayaknya. Ya kita harus rubah lagi. Lapor ke Pak Alfon gitu. Pak Alfon ini jawabnya masih belum benar nih begini-gini. Oke, dipecut lagi sama Pak Alfon. Kira-kira seperti itu deh. Jadi itu mungkin secara bagaimana kita membuat suatu Hilda ini menjadi lebih baik. Karena memang Hilda ini memang sifatnya support system. Karena keputusan apapun yang ini kan kalau itu terkait dengan medis, tetap itu dikembalikan kepada keputusan dari kompetensinya si dokter. Kira-kira seperti itu. Bagus. Jadi guardrails kan kalau di slide ada namanya guardrails itu kayak jalur pembatas lah gitu. Jalur pembatasnya itu kita udah set. Pokoknya kalau ngomongin ranah medis, udah mulai diagnosa atau memberikan resep, itu udah bukan ranahnya Hilda. Jadi Hilda itu tidak kita atur gimana supaya bayi ini ya nggak boleh kasih diagnosa, nggak boleh kasih resep. Mereka hanya bisa membantu masyarakat tuh mencari informasi yang tepat. Nah, itu guardrails jalan pembatas jalan yang kita set. Paling kalau kayak ibu-ibu gitu, saya mewakili ibu-ibu gitu ya dokter ya. Misalkan kayak nanya ini vitaminnya boleh dikasih atau enggak, itu berarti bisa ke Hilda gitu ya. Tapi kalau misalkan ini kok anak saya panasnya segini, ini ada bintik-bintik, nah itu berarti langsung akan diarahkan ke dokter langsung. Biasanya Hilda akan mengarahkan silakan untuk konsultasi kepada dokter. Biasanya seperti itu. Itu udah kewenangannya sudah tidak di
Hilda lagi gitu loh, seperti itu. Jadi itu perbedaannya ibu-ibu ya. Oke, baik. Sangat menenangkan sekali karena juga banyak hal-hal yang kayak gitu tuh. Kadang-kadang kita nanya nih boleh. Kalau untuk diri sendiri, kalau lagi ingin diet gitu misalkan ya nih sarapan bener gak sih? Nggak boleh gitu-gitu bisa tanya ke Hilda juga seperti itu ya dok ya. Oke, nah untuk Mbak Fibri pertanyaan selanjutnya. Ini bagaimana dari sisi pengguna nih Mbak Fibri? Sebetulnya tipe pengguna apa sih yang akan tentunya dibantu banget nih sama layanan yang sudah berevolusi? Seperti yang tadi disebutkan Pak Alphonse, lalu bagaimana sih cara mengaksesnya? Oke. Jadi kalau kembali lagi kepada tadi misinya Halodoc untuk menyederhanakan akses saat ini, selama ini kan Halodoc ini banyaknya memang dipakainya either lewat aplikasi atau website. Jadi sekitar 20 juta pengguna lah setiap bulannya. Tapi mengingat masyarakat Indonesia sendiri populasinya sudah ada 280 juta. Jadi masih banyak sekali yang sebetulnya membutuhkan layanan kesehatan dan semestinya bisa dilayani oleh Halodoc tapi mungkin belum. Nah, the reason kenapa akhirnya kita juga meluncurkan layanan di WhatsApp adalah untuk mempermudah membuka akses tersebut. Karena kami sadar penuh bahwa masih ada masyarakat Indonesia yang memang mereka mungkin punya beberapa pertimbangan atau keterbatasan. Misalnya mereka secara handphonenya, storage-nya terbatas sehingga mereka tidak mau mendownload macam-macam aplikasi, for example. Atau mungkin digital savviness-nya juga lebih terbatas. Sehingga kalau harus download dulu, login dulu juga gimana sih, rempong banget. Itu misalnya kalau tadi kita lihat videonya ada kakek-kakek yang bilang, belum selesai. Contohnya ya seperti orang tua saya sendiri gitu kan. Bisa pakai WhatsApp, bisa sekedar lihat-lihat sosial media, tapi kalau udah disuruh pakai aplikasi yang lain, apalagi yang sifatnya ada transaksi, itu udah wassalam, begitu kan. Nah, jadi akhirnya kita luncurkanlah Halodoc di WhatsApp dan memang dibekali dengan kemampuan AI teknologi bersama Hilda untuk membuka akses ini semakin luas lagi. Karena kalau kita lihat datanya, 91% populasi Indonesia itu ada di WhatsApp. Artinya sekitar 185 sampai 190 juta usia produktif di Indonesia. Mereka ada di WhatsApp. Dan berarti dari tadi 20 juta mudah-mudahan akhirnya Halodoc bisa menservis lebih banyak lagi gitu kan. Dan juga sebetulnya buat yang mungkin saya udah digital savvy kok gitu kan, emangnya saya nggak boleh pakai WhatsApp? Oh boleh, tentu saja. Dan biasanya mungkin tadi ibu-ibu rempong seperti kita ya, Mbak Sheila ya, kadang-kadang mungkin lagi sambil multitasking apa, tapi terus udah gitu tiba-tiba harus misalnya nih saya lagi meeting, tapi itu sudah gitu nanti ada WhatsApp dari mama saya di rumah. Mama minta tolong beliin obat ini yang memang udah harus diminum nanti setelah makan siang. Nggak mau kita mencoba solusi paling cepat misalnya dan praktis ya kan. Jadi inilah salah satu contoh di mana mungkin WhatsApp bisa tetap membantu karena dia langsung terkonek dan bisa langsung lihat nanti historinya di mana, misalnya udah tahu alamat saya ada di mana. Jadi saya nggak perlu mengulang dari awal lagi misalnya. Jadi buat para wellness warrior pun masih bisa sangat terbantu. Dan jangan lupa wellness warrior masih banyak yang belum kita capture tadi dari 20 juta itu. Masih banyak lagi yang 100 sekian juta di luar sana misalnya, seperti itu. Luar biasa ya inovasinya ya. Dari aplikasi sekarang bisa ke WhatsApp juga. Kayaknya 50 tahun lagi saya begini ke handphone aja udah tahu nih Halodoc saya butuh apa nih kayaknya. Oke, sorry mau tambahin sedikit lagi. Silakan. Tadi kan Mbak Sheila kasih contoh apa yang bisa ditanya ke Hilda, misalnya kalau misalnya anak saya demam 3 hari dan sebagainya, mungkin itu udah harus ke dokter. Betul, tapi seringkali ternyata kalau kita lihat ya conversation-nya, banyak sekali orang memulai dengan bertanya, dia punya simptom tertentu tapi nggak tahu harus ke dokter apa. Oh, jadi kayak ada rasanya gimana tapi masih bingung mau Ini dokter mana nih? Iya, nah disitulah Hilda juga bisa membantu menavigasi. Oh, dengan seperti itu gejalanya kamu sebaiknya ke dokter misalnya spesialis ini, for example, atau cukup ke dokter umum aja. Disitulah jadi akhirnya juga tidak menebak-nebak. Seperti Oke. Menarik ya, karena saya juga misalkan nih, sesimpel anak batuk. Dia udah batuknya udah lebih dari 1 minggu. Ini tetap ke dokter anak dulu atau langsung ke spesialis paru-paru seperti itu, kadang-kadang juga bingung ya. Betul. Apalagi kalau anak baru 1 ya, pasti segala sesuatunya itu dipikirin, jangan sampai salah gitu kan. Begitu anak mungkin lebih dari 1, udah lebih pengalamannya udah lebih banyak, lebih chill gitu mungkin. Oke, pengalaman ya. Itu tandanya mungkin perlu 1 lagi, Mbak. Amin, doain ya ibu-ibu biar cepet isi lagi ya. Oke, baik kalau gitu aku juga penasaran seperti apa sih dari cara mengaplikasikannya juga dari Halodoc on WhatsApp. Kalau gitu kita saksikan video berikut ini.
Nah, jadi cukup straightforward sebetulnya. Bisa tadi boleh kembali ke yang slide sebelumnya, ada QR code-nya, bisa langsung di-scan atau ada nomor teleponnya juga, nomor WhatsApp-nya. Oke. Nah, Bisa di-scan langsung. ya, bisa di-scan langsung dan nanti bisa langsung dicoba dulu aja. Nggak harus langsung transaksi. Jadi mau tanya-tanya urusan kesehatan juga bisa, gratis, tidak berbayar, gitu kan. Terus kalau memang kebetulan ada kebutuhan yang memang mau beli obat dan sebagainya juga definitely boleh langsung dites. Berhubung Hilda masih bayi yang ada di WhatsApp ini, jadi kami sangat terbuka untuk masukan ya. Mungkin masih ada hal-hal yang tidak berjalan secara proper misalnya. Jadi please let us know if anyway kita juga bisa improve performance di WhatsApp secara lebih baik lagi. Seperti itu. Dan nanti pembayarannya juga langsung lewat QRIS. Jadi bisa langsung bayar, transaksi, dan akan langsung diantar ke rumah. Seperti yang kita tampilkan Betul. saat ini ya, langsung ada QRIS-nya dan langsung bisa diantarkan ke rumah. Tadi juga ada mau pilih pengirimannya pakai apapun juga ada ya. Tuh, ada beberapa kan, ada yang instan, Yes, ada yang instan reguler dan sebagainya. Nah, mungkin teman-teman juga ada yang bertanya, misalnya saya sebenarnya selama ini sudah pakai Halodoc di aplikasi atau di web. Berarti saya bisa nggak pakai WhatsApp? Ya kalau saat dibutuhkan, ya bisa tentunya. Dan ada sebuah magic tertentu juga sebetulnya, di mana kalau memang teman-teman sudah pernah menggunakan Halodoc di aplikasi atau di web, berarti sebetulnya sudah ada data yang tercapture, sudah ada history yang juga mungkin sudah tersimpan, sehingga nggak perlu diulang lagi. Jadi begitu mulai menggunakan WhatsApp, Hilda udah bisa merecognize namanya kamu siapa misalnya, dan di saat misalnya kita mau bilang bahkan saya mau beli obat yang tak saya beli bulan lalu, dia bisa mengeluarkan. Dan juga langsung di saat mau deliver kemana, alamatnya sudah bisa dikeluarkan. Alamat yang kamu punya selama ini ada misalnya alamat rumah, alamat kantor, mungkin alamat orang tua misalnya, yang mana, pilih nomor 1, 2, atau 3 misalnya. Jadi tinggal klik, jadi nggak repot seakan-akan mengulang dari nol. Mungkin bisa kita lihat juga videonya sebagai contoh. Baik, kita. Ya, jadi seperti tadi Alphonse bilang, memang saat ini masih hanya untuk pembelian obat. Dan juga biasanya untuk yang sudah menggunakan Halodoc, bisa tahu bahwa di aplikasi atau di web itu memang bisa untuk hal-hal yang sifatnya lebih deeper engagement gitu ya. Jadi misalnya mau sifatnya saya mau turunkan berat badan, itu mungkin butuh jangka waktunya paling tidak 1 bulan, atau untuk 5 kulit, tahun. perawatan kulit atau 5 tahun gitu kan. Jadi yang seperti itu memang masih harus ke aplikasi atau ke website kami. Begitu. Oke, tepuk tangan dong untuk Hilda dan semua inovasi yang dari apps ke WhatsApp juga luar biasa sekali. Saya merasanya jadi kayak punya sahabat baru yang menenangkan ya, gitu. Jadi tinggal cerita, terus juga memberikan solusinya juga, bisa langsung obatnya dan kita langsung bayar, langsung sampai depan rumah ya. Oke, kita tunggu mungkin di sini para moms kalau yang udah coba, atau mungkin nanti nextnya kalau ada kira-kira input-input yang terbaik, boleh diberikan langsung ke Mbak Fibri dan juga Pak Alphonse di sini ya. Dan pastinya Dokter Irwan yang siap untuk melihat nih kira-kira udah sesuai belum, on track belum nih ya. Baik. Nah, selanjutnya saya mau tanya juga pertanyaan masih kepada Mbak Fibri nih ya. Bicara mengenai tadi kan juga banyak sekali dimention caregiver gitu ya, seperti ibu yang memang bisa terbantu dengan inovasi. Bagaimana dengan perkembangan layanan lainnya nih Mbak? Waduh, saya nodongin inovasi terus nih kayaknya. Mohon maaf ya Mbak. Nggak apa-apa, aku senang ditanya sama sesama wellness warrior ya, karena kebutuhan kita itu kan kompleks sekali, betul nggak sih? Iya kan? Dan karena yang diurus itu tadi ada banyak orang sebetulnya dengan kebutuhan kesehatannya yang bisa jadi beda-beda. Nah, jadi happy banget hari ini saya bisa announce bahwa memang di Halodoc ada fitur baru namanya Family Care. Di mana kalau selama ini mungkin kita di saat harus pesan obat atau konsultasi dokter, pokoknya campur aduk dalam satu profile gitu kan. Sehingga kadang-kadang susah juga di saat kayak mama mau beli obat yang bulan lalu udah habis.
obatnya yang Yang mana? mana? Karena udah jadi campur aduk. Atau misalnya mau lihat histori tes kesehatan gitu kan, bisa campur aduk dan susah untuk bisa mengikuti histori yang juga akhirnya akurat untuk bisa akhirnya memprediksi kebutuhan kedepannya seperti apa misalnya. Dengan layanan fitur baru Family Care ini, akhirnya memang akan dipermudah untuk bisa memanage multi profile. Jadi kita bisa tambahkan profil pasangan, profil anak, karena anak juga kadang-kadang kebutuhannya beda-beda antara yang satu dengan yang lain. Orang tua tadi, mertua, bahkan ya tadi ada mungkin ART lah, supir lah, dan masing-masing. Jadi kita tuh bisa tahu persis seperti apa, dan di saat mungkin akan ada konsultasi berikutnya, akan ada pembelian obat berikutnya, atau mau tahu hasil cek lab yang kemarin atau vaksinasi yang sudah dilakukan apa aja. Jadi track recordnya itu jauh lebih akurat, sehingga juga kesehatan mereka tuh lebih terjaga secara utuh. Nah, selama ini mungkin para wellness warrior, namanya aja ada warrior ya, mereka tuh mungkin connecting the dots on their own gitu ya, kayak oh ya kalau saya mau beli ini bisa ke sini, bisa ke sini. Tapi sekarang kita mencoba untuk mempermudah, karena pada dasarnya kan wanita itu dengan segala sesuatu yang mereka harus juggle di dalam kehidupan sehari-hari, ada suara-suara yang bilang kalau aplikasi itu juga bisa membuat hidup kami sedikit lebih mudah, dimana kita nggak perlu mikir harus gimana gitu kan, we'll be very grateful. Dan ini mudah-mudahan jadi salah satu contoh di mana satu bisa mengkonek macam-macam profil, sehingga tadi secara riwayatnya pun bisa lebih akurat, dan juga bisa ada rekomendasi kesehatan yang akhirnya lebih personalized. Jadi misalnya, buat anak saya yang misalnya perempuan yang udah teenager, saya bisa minta dia buat mulai isi si menstrual period tracker. Jadi tahu nih begitu udah agak-agak galak gitu, oh ya dia lagi mau PMS. Atau untuk suami juga buat tahu, karena kalau aku pribadi suka gitu. Kenapa kamu galak banget? Ini tanggal berapa? Pas lihat, oh iya ya, ini udah mulai masuk masanya misalnya. Atau misalnya buat orang tua yang udah banyak tuh biasanya obat-obatannya, ada medicine remindernya juga. Atau buat mau cek medical check up, juga bisa langsung diakses dari situ karena bisa kelihatan secara historinya. Nah, kurang lebih jadi dari feature-feature yang ada di Family Care ini mudah-mudahan mempermudah para wellness warrior untuk memanage kesehatan keluarganya secara lebih baik lagi. Betul, mungkin di sini karena sudah bisa diakses untuk para moms atau mungkin yang menyaksikan melalui channel kita, bisa dibuka Halodocnya, lalu juga sudah ada untuk Family Care-nya, aku juga ada input. Jadi memang ditanya juga nih dari jenis kelamin, terus juga untuk usianya, karena ini juga ada yang beda ya. Kalau aku masukin untuk yang suami itu ada beda, ada tambahan kayak misalkan stress checker, ada juga depression test. Yes. I need that. Oke. Terus ada juga kalau aku buka yang untuk anak ya, yang usia 5 tahun, ini beda lagi ya. Jadi dia itu ada tambahannya mungkin dia lebih simpel lagi untuk BMI kalkulatornya. Terus juga ada medicine remindernya. Jadi memang beda-beda disesuaikan dengan usia, terus juga jenis kelamin gitu. Dan ada juga nih hubungannya sampai paman, tante semua bisa masuk juga ke sini ya. Luar biasa. Nah, untuk wellness warrior juga ini bukan hanya untuk ibu-ibu tapi bapak-bapak juga. Ayo mulai diperhatikan lagi biar istri makin sayang. Jadi bisa care juga. Mah, kayaknya nih waktunya kamu minum obat deh, ya kan? Jadi makin sayang gitu ya. Senyum-senyum nih. Ya, nanti aku kasih kode ke suaminya. Karena jadi wellness warrior itu kadang-kadang kita memperhatikan orang lain terus, tapi jarang ada yang nanyain kita kan. Aduh, ini bisa 3 jam nanti lanjut nih, bikin podcast yang berbeda nanti kita ya. Setuju banget ya. Kita jadi merasa bersalah nih dok. Ya, benar, ya. Oke, jadi langsung aja curhatan mana yang pertama silakan. Oke, nah untuk menyimak lebih detail lagi mengenai Family Care, mari kita saksikan video berikut ini. Ibu itu orang yang paling sibuk di dunia. Tiap hari, ibu selalu bangun paling pagi buat nyiapin sarapan kita. Ibu, tugas sekolah Ada udah masuk tas belum? Bu, vitamin ayah mana? Bekal ayah jangan lupa ya. Semua urusan pasti beres kalau sama ibu. Sat. Di kantor, ibu juga sibuk banget. Duh, bapakmu ini loh banyak banget alasan disuruh MCU. Tapi hebatnya, ibu bisa bikin semua yang ribet jadi gampang. Kalau kakek lagi kebanyakan alasan pas disuruh cek kesehatan, ibu bisa datengin petugas lab ke rumah supaya kakek mau medical check up. Pas kakek lagi galak-galaknya, ibu juga bisa jadi yang paling pengertian dan menghibur kakak.
Tapi kalau ayah lagi bandel dan kebanyakan makan manis, ibu juga bisa jadi monster. Serem banget. Waktu aku demam dan ibu lagi di kantor, ting, Bim sama Bim, obatnya langsung datang. Ajaib banget. Tapi ibu juga sering kecapean. Ibu udah jagain kita semua. Jangan lupa jaga diri ibu juga ya. Jadi ibu pasti berat banget. Makasih ya bu, udah selalu jaga kesehatan kita. I love you ibu. Buat ibu yang selalu ada untuk keluarganya. One place for the family, one less worry for you. Tepuk tangan dong untuk kita semua di sini. Baik, tentunya ibu atau bapak semuanya perannya luar biasa sekali. Khususnya ibu, ini baru aja saya di WA, Mama raket bulu tangkisnya mana? Bentar, Mama lagi kerja boleh ya? Oke. Ada aja. familiar. I know, udah dibilangin di pojok kanan masih aja. Anyway, oke, mungkin langsung pertanyaan selanjutnya. Jadi step by stepnya ini seperti apa sih? Apa yang bisa seorang ibu lakukan gitu ya melalui family care ini di Halodoc? Apa yang harus dilakukan untuk kita bisa terkoneksi semuanya ada di family care ini? Iya. Jadi tinggal buka aja aplikasi Halodoc, nanti akan ada di bagian atas ada icon yang ada label baru, yaitu tulisannya Family Care, bisa diklik. Nah, memang di situ akan diminta untuk mulai memasukkan profil-profil orang-orang memang selama ini butuh buat dibantu manage lah kesehatannya. Setelah itu di-connect, maka bisa langsung diakses ke masing-masing profil, kelihatanlah berbagai fitur yang juga bisa dipilih. Misalnya apakah memang sifatnya mau cuma preventif aja sehingga tidak perlu sebuah layanan konsultasi atau membeli obat, tapi lebih kepada mungkin tadi mau cek BMI atau mau tes stresnya levelnya ada di mana dan sebagainya, itu juga bisa dilakukan. Atau kalau memang sudah butuh layanan tertentu juga bisa langsung diklik dari situ. Jadi semuanya nanti recordnya bisa lebih akurat per profil masing-masing. Betul, jadi bisa langsung saja, ini mudah sekali diaksesnya. Yang penting masukin data-datanya itu sesuai ya. Dan nanti kalau misalkan ada butuh tambahan apa-apa boleh langsung menghubungi. Sekali lagi Mbak Fibri open for any innovation input ya. Oke, nah kita tadi ngomongin berbagai inovasi ya. Tadi berarti secara garis besar sudah 3 gitu ya dari inovasi yang kita jabarkan di sini. Nah, kalau dari Dokter Irwan sendiri nih, kedipan langsung gini, iya pasti saya nih ya. Akan dipertanyakan dari sisi ya tanggapannya untuk bagaimana tentunya dari sisi Halodoc bisa menjamin kualitas layanan kesehatan sehingga memang layanan ini memang legit terpercaya seiring dengan perkembangan teknologi yang memang terus bergerak nih dokter, bagaimana? Iya, Mbak Bris. Jadi sejak tahun 2016 itu ya, dengan berbagai macam tadi Pak Alfon ceritakan, Bu Feb ceritakan, inovasi-inovasi yang sudah dibangun itu, Board of Medical itu selalu hadir di situ. Jadi kami memastikan bahwa apa yang di-create oleh, kalau saya bilang anak-anak muda ini gitu ya, karena saya mungkin lebih senior ya. Aku terharu loh dibilang anak muda. Kalau udah di kantor generasi tua. Boleh bilang mungkin fosil kali ya. Saya fosilnya Halodoc barangkali. Kamera di-cut dulu ya yang bagian ini. Jadi itu kami selalu hadir gitu ya. Artinya pada saat Dokter Irwan kalau ini boleh nggak begini-gini. Oke, nanti kita lihat secara regulasi bagaimana. Kemudian secara kompetensi dari apa yang didiskusikan itu sudah sesuai atau tidak. Itu kami selalu memberikan masukan. Dan itu selalu kami diskusikan sebelum launching pun juga kita pasti akan simulasi dulu gitu kan. Ini gimana ya, kita cari kemungkinan misalnya, oh ini nggak pas nih, ini nggak pas, kita cari jalan yang memang itu betul-betul sudah sesuai dengan yang tadi Mbak Bris sampaikan, secara quality, secara etik bahkan itu juga kami perhatikan di situ. Kalau misalnya ada mungkin ya kadang-kadang juga ada customer atau bagaimana cara dokter itu menyikapi, menanggapi bahasa-bahasa yang, kan ini sekali lagi ini gestur yang dirubah ya, mengadaptasi gestur bahasa tubuh kemudian merubah gestur jadi type. Ya betul. Gestur jempol ya, yang sebelumnya itulah gestur raut wajah, muka dan lain sebagainya, itu dirubah menjadi bahasa tulisan gitu loh. Bagaimana dokter itu bisa melihat, oh kalau begini tuh ternyata ini pertanyaan tuh begini, oh ini tuh si pasien ataupun customer ini merasa was-was ya. Itu harus ditangkap seperti itu. Sehingga apa yang dijelaskan oleh dokter melalui type juga gitu kan, itu bisa sampai dengan
sesuai dengan apa yang menjadi ekspektasi dari pasien itu sendiri. Kira-kira seperti itu Mbak Pris. Kebayang lagi saya juga dari biasanya tatap muka, ngobrol, Iya, sekarang harus di-type iya, juga. iya. Kadang-kadang kita salah koma titik aja bisa beda, iya kan ya. Nggak boleh kita memberikan huruf kapital dan Jangan dong, sebagainya. nanti nangis makin panik. Iya, Oke. Nah, kalau gitu pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan para dokter dan juga dari sisi tenaga kesehatan nih dok? Apakah memang Halodoc juga memiliki strategi khusus gitu ya untuk membantu para dokter dan juga tenaga kesehatannya untuk memberikan pelayanan terbaik? Oh ya, pasti tadi juga di awal mungkin saya sedikit sampaikan bahwa ada namanya Halodoc Academy, salah satu fitur yang memang dikembangkan juga. Memang ini khusus aplikasi ini untuk tenaga kesehatan, dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Di situ kami memberikan suatu fitur untuk merecall dokter-dokter ataupun tenaga kesehatan itu untuk ikut dalam learning atau pelatihan. Di situ ada. Jadi bahwa informasi nanti ada pelatihan itu akan disampaikan pada dokter, perawat, apoteker dan tenaga-tenaga kesehatan lainnya sehingga mereka bisa mengakses update dari apa yang menjadi keilmuannya mereka itu sehingga mereka pun pada saat mengikuti bahkan mungkin dapat SKP gitu kan. Yang satuan kredit untuk meneruskan profesi untuk meneruskan karir mereka di bidang kesehatan tersebut. Itu mungkin Mbak. Jadi mereka saya akan call to action saya ya buat teman-teman tenaga kesehatan itu bisa download Halodoc for Doctor. Halodoc for Kalau di Doctor. aplikasi itu yang warnanya agak telur asin gitu ya. Kayak itu mah kayak gini nih kayaknya warnanya. Oke. Seperti itu. Itu bisa karena isi di situ informasi akan didapatkan untuk dia mendapatkan akses meningkatkan kualitasnya. Kira-kira seperti itu. Jadi ini benar-benar one ecosystem yang luar biasa dari Halodoc ya. Terlengkap bahkan Terlengkap mungkin ya. Kalau saya boleh bilang ini adalah aplikasi yang mungkin terlengkap bagi tenaga kesehatan. Tadi targetnya katanya nggak hanya untuk Indonesia, mudah-mudahan for the next tahun-tahun berikutnya bisa di luar Indonesia juga nih ya Halodoc berkembangnya luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk Halodoc. Dari nakes, pasien ya, terus juga health warrior juga luar biasa sangat terbantu dengan Halodoc. Oke, mungkin ini juga menjadi 2 pertanyaan terakhir saya. Pertanyaan selanjutnya untuk Pak Alphonse, kalau kita rangkum berarti kan Halodoc ini semakin terintegrasi ya, mulai dari kebutuhan pasien hingga dari kebutuhan nakes. Nah, kedepannya boleh di-spill lagi nih Pak, arah dari Halodoc di tahun-tahun berikutnya hingga dekade berikutnya yang saya pastikan pasti di anniversary ke-11, 12 MC-nya tetap saya. Silakan Pak. Oke. Pre-booking. Tadi Dr. Irwan bilang kita lagi bangun ekosistem kesehatan. Ekosistem kesehatan tidak bisa terjadi kalau nggak ada dokter, nggak ada apoteker, nggak ada para kepentingan kesehatan. Tadi ada lab assistant yang kita kirim ke rumah, istilah kedokterannya phlebotomist. Jadi dan tidak bisa hidup kalau nggak ada pasien yang mencoba aplikasi Halodoc sendiri. Percaya sama aplikasi Halodoc, percaya sama Halodoc untuk mencoba. Jadi inovasi kita selanjutnya itu tetap kita pusatkan kepada yang mensupport ekosistem kesehatan ini. Jadi tadi inovasi di dokter pasti bakal jalan terus. Sekarang kita buat Hilda untuk pasien, di bagaimana pasien bisa terbantu dengan ada teknologi AI. Di dokter juga kita akan lakukan hal yang sama. Untuk farmasi juga kita akan lakukan yang sama. Jadi terus inovasi yang kita lakukan itu tetap dengan misi yang sama, mensertifikasi aset kesehatan sesuai dengan porsinya masing-masing. Karena ekosistem baru akan terbentuk kalau mereka itu bersama-sama saling berpartisipasi dan punya misi yang sama untuk melayani mensertifikasi akses layanan kesehatan. Oke, luar biasa sekali. Kita tunggu untuk inovasi berikutnya. Yang paling penting adalah terus menjaga kualitasnya nih ya Pak ya. Karena kita juga sudah sangat terbantu dari toko kesehatan, terus juga chat dengan dokter. Yang penting kualitasnya terus dinaikkan lagi biar kita juga semakin sehat lagi. Pokoknya semua warga Indonesia mesti sehat. Setuju ibu-ibu? Ya, oke. Nah, selanjutnya nih sebagai penutup juga dari Pak Alphonse, dari Dr. Irwan dan juga Mbak Fibri, boleh dibagikan secara singkat mungkin pesan penutup di momen spesial kita ya, di momen ulang tahun ini bagi para pengguna Halodoc. Dan juga tentunya untuk dokter, nakes, dan masyarakat secara keseluruhan. Mungkin langsung saja. Yang pertama adalah Pak Alphonse. Oke. Ya 10 tahun bukan waktu yang singkat. Kita nggak ada di sini kalau nggak ada
pengguna yang percaya akan Halodoc. Jadi kepercayaan pengguna Halodoc itu penting buat kami. Jadi berikan kami input untuk selalu tetap berinovasi, untuk selalu tetap memastikan kualitas layanan kami lebih baik, sehingga kami terus bisa berjalan sesuai dengan misi kami selanjutnya. Oke, jadi untuk terus berinovasi pastinya dibutuhkan nih masukan-masukan dari seluruh pengguna setia Halodoc ya, khususnya para moms di sini ya. Nanti boleh langsung hubungi Pak Alphonse, dia standby sampai jam 6 sore nanti di sini ya. Oke, silakan mungkin selanjutnya saya serahkan untuk Mbak Fibri. Ya, sebetulnya mengeko apa yang Alphonse sampaikan, saya juga mau berterima kasih yang sangat-sangat besar untuk semua yang sudah memberikan kepercayaan, bukan cuma pengguna tapi tentunya seluruh ekosistem kami juga, karena salah satunya mungkin rekan-rekan media yang juga hadir yang membantu kami untuk menyampaikan berbagai informasi, edukasi, dan insights-insights kepada masyarakat di luar sana. Tapi juga yang paling utama adalah pengguna loyal kami, yaitu para wellness warrior yang jelas kebutuhannya banyak sekali untuk kesehatan dan sangat kompleks, hidupnya juga sudah sangat-sangat multitasking. Jadi terima kasih atas segala kepercayaannya, mudah-mudahan kami bisa terus memberikan yang lebih baik lagi, karena kembali lagi Halodoc punya misi untuk selalu memberikan solusi, mensimplifikasi urusan kesehatan, dan juga kalianlah one of the main reason kenapa Halodoc masih bisa eksis sampai dengan sekarang. So thank you so much. Terima kasih banyak Mbak Fibri, luar biasa sekali ya. Perannya Mbak Fibri juga terus memberikan informasi-informasi agar kita para pengguna juga tahu inovasi-inovasi yang ada gitu ya. Terima kasih banyak. Dan selanjutnya untuk Dr. Irwan silakan, mungkin ada special message juga untuk para dokter dan juga tenaga kesehatan lainnya, silakan. Iya, pertama-tama saya akan mengucapkan terima kasih ya kepada teman-teman sejawat tenaga kesehatan juga masyarakat pada umumnya, bahwa sejak Anda mendownload Halodoc itu adalah suatu buat kami adalah suatu kebanggaan, dan itu adalah hari pertama sejak Anda mendownload kemudian menggunakan, itu membuat kami menjadikan itu suatu pondasi buat kami itu untuk memberikan suatu inovasi-inovasi yang terbaik ya bagi masyarakat di seluruh Indonesia, juga termasuk tenaga kesehatan, untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat di Indonesia. Saya pikir ini adalah apresiasi yang bisa kami berikan kepada tenaga kesehatan maupun pengguna, bahwa tanpa teman-teman yang hadir di sini dan tanpa teman-teman tenaga kesehatan, kami mungkin tidak bisa sampai dengan hari ini bisa bertahan. Terima kasih. Apresiasi setinggi-tingginya untuk para dokter dan juga nakes, luar biasa sekali. Dan pastinya dari yang awalnya mungkin masih ragu untuk join di Halodoc, sekarang sudah bisa membantu para pasien curhat, itu saya apresiasi sekali karena kami sangat membutuhkan. Jadi para dokter ya, terus bersama dengan Halodoc karena kami membutuhkan Anda, dan apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh dokter dan juga tenaga kesehatan. Tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih banyak untuk rekan-rekan media dan juga moms yang sudah berpartisipasi. Dan dengan ini sudah selesai tentunya perjumpaan kita di Halodoc Talks kali ini dalam episode yang sangat spesial, yaitu Halodoc Anniversary ke-10. Terima kasih untuk seluruh narasumber dan juga para penonton yang sudah hadir di tempat ini. Dan hari ini kita belajar bahwa perjalanan 10 tahun Halodoc bukan hanya tentang perkembangan teknologi, tetapi juga bagaimana teknologi bisa membantu masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan dengan lebih mudah, lebih dekat, dan pastinya lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari. Mulai dari evolusi layanan digital kesehatan, peran para dokter dan juga tenaga kesehatan, hingga inovasi seperti Hilda, Halodoc on WhatsApp, Family Care, hingga Halodoc Doctors yang tentunya diharapkan dapat terus mendukung masyarakat Indonesia ke depannya. Sekali lagi happy anniversary untuk Halodoc yang ke-10. Thank you so much dan sampai jumpa di Halodoc Talks episode berikutnya. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah?